Kalau umurnya muda tapi cara berpikirnya tua, tidak membawa hal-hal baru yang baik, for what? Jadi dia menghalalkan segala cara. Kasihan orang-orang yang masih anak-anak muda yang betul-betul kompeten, yang punya mungkin potensi di cawapres, tiba-tiba terhalang gara-gara dia gitu. Padahal kan masih banyak orang yang pintar, mungkin yang punya pengalaman yang banyak lebih dari Gibran. Kita kan mau milih leader nih, bukan dancer. Kayak gimmick, gemoy, segala macam itu kan di-create oleh tim sesnya. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Hari ini tidak seperti biasanya. Kadang-kadang saya menghadirkan narasumber yang kelihatannya agak serius. Hari ini saya menghadirkan dua orang narasumber yang katanya orang ini generasi Z. Generasi Z dan mereka cantik-cantik ya. Jadi agak minder juga saya hari ini. Saya langsung memperkenalkan beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Abraham. Ini dia Latifina Ali Umar. Halo. Yang kedua, Wulan Sari Mukhtar. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Masih keliling-keliling temannya? Amin. Kemarin Samarinda. Samarinda. Karena sebenarnya kita pengen keliling terus ya. Tapi kita tuh selalu dipaketin kan. Iya, selalu dipaketin. Jadi Vina sama Wulan tuh satu paket. Oh, satu paket. Karena Wulan kan representasi perwakilan generasi Z, Vina yang milenial. Kita saling melengkapi dari dua sudut pandang gitu. Kita anggap aja kita generasi Z. Yes, oke. Boleh di sini generasi Z. Kita semua di generasi Z, benar. Ada yang menarik ya kalau kita lihat di kepala saya itu sejak awal sebenarnya saya menganggap I'm sorry kalau misalnya saya a priori pertama, saya pikir generasi Z ini generasi yang Wulan ya, apolitis, cuek, tidak peduli dengan kondisi politik kita. Dia lebih tertarik dengan hal-hal yang sifatnya mungkin gemoy, hal-hal yang gimmick, betul sekali gimmick, dan tidak peduli dengan hal-hal yang sifatnya lebih serius. Tapi ternyata setelah fenomena Anies Baswedan saya melihat luar biasa juga nih generasi Z. Ternyata dia tidak apolitis. Oleh karena itu hari ini saya mau tanya nih, Wulan dulu nih, generasi Z. Wulan, ini kan kalau kita lihat orang selalu menganggap Gibran itu anak muda, Win ya? Benar nggak anak muda dia? Betul. Anak muda yang tapi dibantu. punya spesifikasi anak presiden dan punya paman di MK. Mantap nih jawabannya. Oke, kalau begitu saya udah paham nih, spesifikasinya beda ya? Iya dong. Lah kalau misalnya bicara hanya soal muda kan anak muda dengan pengalaman yang mungkin lebih mumpuni ya, lebih panjang, kemudian lebih mumpuni, lebih punya wawasan yang bagus, itu mungkin lebih banyak Pak Abraham. Cuman ya kalau misalnya dibilang kayak gitu, apakah semua anak muda di usia Mas Gibran bisa jadi cawapres? Kan tentu tidak. Belum. Jadi Wulan juga menganggap begitu ya? Iya, aku juga sama kayak Kak Vina. Karena maksudnya menurut aku banyak sekali orang-orang pintar sekarang kan, apalagi ya mungkin kita bukan anak presiden ya, jadi kita nggak bisa seperti Mas Gibran gitu. Jadi berarti kalau begitu saya bisa simpulkan, Win sama Wulan, bahwa Beda kalau nasib aja. misalnya praktek dinasti politik keluarga kita pakai, nanti orang nggak ngerti nih apa dinasti politik. Politik keluarga yang dipraktekkan Jokowi, yang kita tahu semua, kalau ini terus-terus dilanggengkan, terus-terus dilakukan, berarti itu ada ketidakadilan ya? Waduh, itu menurut kami sih itu jelas sangat tidak adil ya Mas Abraham. Sebagai contoh, karena kami di sini perwakilan Jubir Amin, jadi yang kita jadikan contoh Mas Anies ya. Mas Anies itu kurang kompeten apa? Bahkan dunia internasional mengakui kompetensi beliau. Gitu ya? Tapi beliau tidak bisa ujuk-ujuk umur 36 tahun menjadi cawapres. Karena apa? Karena beliau bukan anak presiden dan tidak punya paman di MK. Mas Anies menjadi rektor termuda di usia 37 tahun. Beliau dari S1 menjadi ketua Senat, kemudian mendapatkan beasiswa S2, S3 di Amerika. Kalau ditanyakan soal kompetensi, tidak ada yang mempertanyakan kompetensinya Mas Anies. Hanya saja Mas Anies tidak punya privilege sebagai anak presiden. Jadi nanti di usia 50 tahun lebih baru dia bisa jadi calon presiden ya?
kan beliau juga melalui proses yang panjang ya Mas panjang Abraham ya. ya. Oke. Dari harus menjadi menteri dulu, kemudian di reshuffle yang kemudian menjadi gubernur DKI, baru bisa menjadi capres. Kan melalui proses yang panjang. Oke, Wulan, berarti kalau ini diteruskan terus-menerus praktek dinasti politik, saya tidak bisa membayangkan ya, itu kan anak-anak muda itu ada dari Sabang sampai Merauke, yang pintar-pintar juga banyak, tapi ada di pelosok, bukan anak siapa-siapa, mungkin anak petani. Bukan tidak punya harapan untuk menjadi cawapres di usia under 40. Oke. Kalau harapan Benar. untuk menjadi anak muda yang punya Kompeten tuh, prestasi, ya, punya prestasi pasti ya bisa ya. Pasti, semua punya harapan asal mau usahakan. Oke. Tapi kan tidak serta-merta menjadi cawapres lah, kecuali kamu anaknya presiden bisa, baru bisa tuh kalau Ya di aku usia baca segitu, sih ya tadi kan? Kak Vina, katanya sekarang di Indonesia tuh susah cari kerja, saking susahnya presiden aja nyariin anaknya kerjaan. Oke, Cakep, jadi berarti bener. kalau begitu menurut Wulan bahwa kalau misalnya praktek dinasti politik ini terus-menerus berkembang dan tidak dihentikan, maka yang terjadi anak-anak pintar yang ada di pelosok daerah tidak punya kesempatan untuk menjadi pemimpin ya, karena dia bukan anak siapa-siapa. Iya, Betul, itu malah mematikan semangatnya orang ya kalau Iya. seperti itu, kalau dinasti politik ini terus berlanjut. Oke. Ya anak-anak yang mempunyai kapasitas untuk maju itu malah mungkin kayak merasa malu atau kayak aku nggak punya siapa-siapa Oh. ya, aku kok nggak punya backup ya gitu. 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 Pasti dia merasa seperti itu kalau misalkan galau lah ya, Iya. kita bisa bilangnya. Karena bokap gue gak bisa jadi backup gue kan. Oke, jadi ini berbahaya sekali ya. Artinya apa? Bisa membuat anak-anak itu jadi frustrasi ya. Bahwa wah percuma nih aku sekolah tinggi-tinggi ya, percuma nih aku pintar. Tapi karena saya anak petani, saya bukan anak orang siapa-siapa sehingga saya nggak bisa memimpin walaupun saya pintar, walaupun saya punya leadership dan lain sebagainya. Iya. Itu bahayanya di situ ya. Iya, itu bahayanya di situ banget kalau sih. menurut aku. Bahaya banget. Sedangkan di Indonesia ini tidak kekurangan anak-anak bangsa yang kompeten, yang mempunyai kemampuan yang luar biasa, daya saing, kemampuan anak-anak bangsa kita bagus kok. Mas Anies membuktikannya dengan Jakarta International Stadium yang dibuat semuanya di situ karya anak bangsa. Oke. Ada di situ. Oke, berarti kalau begitu muda itu bukan solusi ya? Iyalah. Bukan. Kalau Bukan misalnya, solusi ya, maksudnya. bener. Kalau umurnya muda tapi cara berpikirnya tua, tidak membawa hal-hal baru yang baik, ya for what? Oke, jadi Gibran ini anak muda tapi sebenarnya tidak bisa dikategorikan merepresentasikan anak muda. Kira-kira seperti itu. Iya, nggak bisa. Kenapa? Nggak bisa. Kalau menurut Kenapa, aku nggak Wulan? bisa. Karena menurut aku maksudnya dia kan bisa seperti itu gara-gara ada sesuatu yang di belakang atau ada yang mendukungnya dari belakang atau itu bapaknya sendiri gitu. Oke. Coba kalau misalkan kita bandingin sama orang-orang yang lebih kompeten, mungkin kan banyak sekali nih anak-anak muda yang bisa melakukan bahkan mungkin lebih pintar dari Gibran? Iya, dari Gibran. Tapi karena dia tidak mempunyai akses tersebut, jadi dia punya ketakutan untuk melakukan atau melangkah ke hal tersebut gitu. Oke. Harusnya kan pemerintah ini Memberikan contoh. memberikan contoh atau memberikan titik terang buat mereka supaya mereka bisa maju ke situ gitu. Tanpa harus jadi anak siapa-siapa Iya, ya. betul. Menarik nih Wulan. Ini tadi dia katakan bahwa kompeten ya. Katanya Gibran tadi kamu bilang ya kalau bicara tentang kompetensi banyak orang yang lebih daripada dia ya, tapi tidak punya kesempatan seperti dia. Kalau di mata Wulan, di mata Wina, apakah seorang Gibran itu punya kompetensi untuk jadi calon wakil presiden? Gini, Mas, aku sebelumnya aku bukan orang yang antipati dengan yang namanya privilege. Oke. It's okay dengan punya privilege, Oke. itu anugerah dan semua orang tua Bonus. tuh bonus, itu privilege itu bonus asalkan bisa digunakan dengan cara yang baik, melalui proses-proses yang baik dan tidak menghalalkan segala cara untuk menerobos aturan demi agenda pribadi gitu loh Mas Abraham. Oke, menggunakan segala cara ya. Menggunakan segala cara. Kalau misalnya menggunakan privilege dengan baik, misalnya kamu terlahir di keluarga yang mapan, kemudian dengan orang tua yang mempunyai networking yang bagus, kemudian menggunakan itu untuk berjejaring, kemudian untuk sekolah di luar gitu kan, mendapatkan pendidikan yang layak. It's okay, nggak apa-apa, asalkan
tidak merubah-rubah aturan itu. Tadi yang jadi titik permasalahannya itu loh, Mas. Oh, Abra. tidak melanggar etika dan Iya, tidak moral. melanggar etikanya. Jadi dia Etika yang menghalalkan harus segala cara iya, ya. Oke. Etika yang harus dijunjung tinggi selalu dipertanyakan ya, bukan dijawab dengan das itu. Jadi Kalau buat aku sih mungkin anak muda, maksudnya nggak apa-apa ya, sama kayak aku setuju sama pendapatnya Kak Vina, dia punya privilege seorang bapaknya gitu, tapi kita tuh kan sebagai anak muda kalau dia mau mencalonkan, dia tuh harus punya pengalaman gitu. Pengalamannya tuh ya harus bagus, harus mengikuti aturan gitu. Sedangkan ini ujuk-ujuk tiba-tiba dia menjabat wali kota aja baru berapa tahun belum sampai selesai gitu. Ini janganlah tiba-tiba dimajukan langsung melangkah ke cawapres gitu. Dan jadi kan mengubah-ubah aturan itu tadi, mengubah-ubah itu aturan sih itu, poinnya, jadi- mengubah-ubah aturan. Betul, itu. jadi dia menghalalkan segala cara. Kasihan orang-orang yang, maksudnya anak-anak muda yang betul-betul kompeten, yang punya mungkin potensi di cawapres, tiba-tiba terhalang gara-gara dia Iya. gitu. Padahal kan masih banyak orang yang pintar, mungkin yang punya pengalaman yang banyak lebih dari Gibran. oke, menarik. Masih banyak orang yang pintar. Kamu lihat kan itu hari debat cawapres antara yes. Gibran, Dan Caimin, Caimin, kemudian Prof. Mahfud. Mahfud. Apa kira-kira yang bisa mengomentari itu? Apakah Anda melihat bahwa yang disampaikan Gibran itu yang seolah-olah tampil maksimal, banyak orang katakan Padahal itu banyak- sesuatu yang natural atau memang itu diskenariokan seperti disetting lah kira-kira Sudah begitu? dipersiapkan dengan baik sepertinya ya, Mas. Oke. Saya menilai sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian sebenarnya kita ini mungkin banyak yang terhipnotis dengan penampilan Mas Gibran yang seolah-olah menguasai panggung, menyampaikan materi debat dengan percaya diri sehingga orang-orang terhipnotis. Padahal jika kita mau pelajari lebih teliti, apa yang disampaikan itu banyak data-data yang masih dipertanyakan. Keliru ya, Kak? Ya, data-data yang keliru. Oke, diantaranya apa tuh? Contohnya nih, waktu mempertanyakan kepada Prof. Mahfud terkait karbon. Nah itu kan pertanyaannya sebenarnya nggak nyambung ya, itu belum di Oke. sesi itu, namun ditanyakan pada momen itu. Kemudian SGIE yang mana disampaikan singkatan yang seolah-olah itu tuh memang sudah sangat terlihat ingin menjatuhkan gitu, Mas Abraham. Gitu. Gimana Pak? Gimana Caimin, ya maaf kalau terlalu susah pertanyaannya kan. Hal seperti itu kan kita geli ya sebagai anak muda, ini bukan cara-cara yang etis untuk dilakukan gitu loh. Dan tapi sebenarnya itu udah template sih seperti yang dilakukan sama ayahnya kan sebelumnya. Di debat capres sebelumnya waktu dengan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo menanyakan soal TPID yang mana itu singkatan juga, cuman itu masih lebih mending karena TPID itu kan singkatannya bahasa Indonesia dan disampaikannya dengan bahasa Indonesia juga. Tapi kan kalau yang kemarin Mas Gibran kan disampaikannya apa, menggunakan bahasa apa dan tidak sesuai gitu, Mas. Kalau aku sih, menurut aku kan biasa Gibran itu dia selalu, dia nggak pernah menyampaikan atau dia nggak berani untuk menyampaikan sesuatu di ruang publik gitu. Terus sedangkan pas waktu debat dia bisa menyampaikan, tapi menurutku datanya pun keliru gitu. Itu yang selalu, tapi banyak pendukungnya ini kok bilang, ih kok hebat, itu maksudnya the power of Gibran gitu. Padahal dia bilang kayak gitu, padahal menurut aku sendiri dia tuh menyampaikan data-data itu keliru, Kak Vina. Iya, Apalagi banyak data-datanya yang tidak sesuai. jadi mungkin banyak pertanyaan, apalagi dari pendukung 01, kok Gibran bisa maksudnya bisa bersuara gitu. Padahal kan biasanya Biasanya dia cuma- irit ngomong ya? Iya, biasanya irit ngomong, tiba-tiba bisa ngomong leluasa. Jadi kan banyak orang yang bisa kayak bilang, oh itu Gibran di sini ada itu, ada ini, ada itu kan. Itu adalah suatu yang wajar, menurutku wajar aja, karena dia nggak berani untuk tampil di publik gitu. Sedangkan pas waktu debat dia berani menampilkan itu gitu. Harusnya kalau emang dia seperti itu di publik juga, dia harusnya seperti itu juga gitu. Jangan menyembunyikan gitu. Jadi biar nggak ada orang yang bertanya-tanya lagi gitu. Kalau emang dia mampu berbicara depan publik, ya udah bicara lah gitu, hadapi masyarakat. Tapi menurut Wulan, Gibran itu punya kapasitas nggak? Ya mungkin ya dia dimajukan seperti itu juga mungkin ada suatu kapasitasnya ya, Kak Vina, biarpun Oke, tapi kamu yakin bahwa kamu lebih punya kemampuan daripada dia? Insya Allah bisa diadu lah kalau kita dialog publik. Kan gini, Mas. Kalau tadi Mas Abraham bilang bahwa apakah Mas Gibran itu merepresentasikan anak muda? Oke. Anak muda itu
identik dengan anak muda yang berani. Termasuk berani membuka ruang-ruang diskusi, dialog interaktif, sedangkan itu hal yang jarang sekali ditampilkan oleh Mas Gibran. Mas Gibran tuh kan sering absen di acara-acara dialog publik, kemarin acara Walhi segala Takut macam. ya? Iya, maksudnya itu tidak mencerminkan anak muda. Kalau seandainya dia memang, apalagi beliau adalah calon wakil presiden, harusnya menunjukkan dong kapasitasnya. Kapasitasnya sebagai seorang cawapres ya terbuka untuk diskusi. Yang katanya anak muda itu tidak tertutup dengan aspirasi-aspirasi itu. Membuka aspirasi itu dengan cara apa? Dengan adanya dialog interaktif itu. Ini kan sebentar lagi debat ya, debat cawapres. Itu temanya menarik. Ada masalah pembangunan berkelanjutan, kemudian sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, dan masyarakat adat dan desa. Menurut Vina dan Wulan, ini kan debat cawapres nih, nanti dihadiri oleh Gibran, kemudian Cak Imin, kemudian Pak Mahfud. Apa kira-kira yang Vina, Wulan bisa menggambarkan, atau apa prediksi Vina dan Wulan yang bakalan terjadi di debat itu? Insya Allah. Bukan ramal ya, karena kita bukan peramal. Iya. Kalau aku sendiri sih aku yakin ya sama Cak Imin mungkin buat debat pertama kemarin dia akan bisa lebih bagus. Lebih bagus lagi dari debat yang sekarang, debat yang kedua. Kenapa debat kemarin menurut Wulan? Menurut aku kemarin bagus. Bagus ya? Dia, mungkin banyak orang-orang yang terinfluence sama Gibran karena Gibran itu kan nggak pernah ngomong, tiba-tiba dia ngomong, banyak bicara, jadi orang-orang itu tertarik gitu, terkesima. Padahal nggak ada datanya gitu, data yang dia sampaikan ternyata salah semua. Kalau misalkan Pak Cak Imin ini dia menyampaikan sesuai data dan ngomongnya pun struktur gitu, lebih terstruktur daripada 02 yang harusnya mungkin orang-orang ini menurutku ya lebih dibanding yang kemarin. Pak Cak Imin juga bagus gitu, apalagi buat yang sekarang dia akan lebih belajar lagi dan mungkin udah menyiapkan semuanya ya Kak Vina. Jadi mungkin sekarang dia lebih siap lagi. Kalau Vina sendiri? Kalau Vina yakin Cak Imin akan tampil prima sih, oke. Kemudian besok itu kan temanya kan salah satunya kan tentang lingkungannya, itu isu yang menarik di mana ya sekarang ini kita butuh pemimpin yang sangat peduli akan hal itu gitu kan. Nah, sedangkan Mas Anies kemarin sudah membuktikan ketika di Jakarta sudah mengerjakan bagaimana Mas Anies itu peduli terhadap lingkungan dengan mengajak masyarakat untuk menggunakan transportasi publik, bagaimana transportasi publik di Jakarta ini terintegrasi, kemudian jalur pedestrian, jalur sepeda yang proper untuk digunakan. Jadi sekarang orang-orang Jakarta nih jadi nggak males jalan gitu. Harapannya sih ke depan kalau nanti Mas Anies diberikan amanah untuk memimpin Indonesia, saya berharap apa yang sudah Mas Anies kerjakan untuk Jakarta itu bisa dikerjakan dalam skala nasional seperti jadi seluruh daerah di Indonesia ini punya pedestrian yang bagus, amin. Punya transportasi murah bahkan gratis, amin. Transportasi yang terintegrasi. Jadi besok Anda yakin bahwa debat cawapres itu pasti yang unggul Cak Imin? Insya Allah, kita doakan aja. Semangat Cak Imin. Apa sih yang menurut Wina ya sama Wulan melihat bahwa Anies itu lebih unggul? Kan tentunya begini, kamu menerima dari juru bicara Amin, begitu pula Wulan, itu karena kan ada sesuatu yang kamu lihat pada figur Anies ya, Anies dan Imin. Sehingga pada akhirnya kamu menjatuhkan pilihan bahwa saya akan mendukung Anies nih sama Imin. Apa yang Wina sama Wulan lihat kelebihan Anies daripada calon-calon lainnya jatuh cinta untuk mendukung full nih perjuangan Anies dan Cak Imin untuk maju dalam kontestasi Pilpres? Kalau aku sendiri mungkin aku lihat Pak Anies itu dari segi pendidikan karena dia dari mulai sekolah dia tuh udah jadi seorang pemimpin gitu, contohnya dari ketua OSIS, terus tiba-tiba jadi ketua senat, terus jadi rektor. Itu adalah salah satu pembuktian gitu bahwa kita sebagai anak muda yang bukan siapa-siapa kita tuh bisa mengikuti jejaknya Pak Anies, kita tuh bisa mengikuti pengalamannya seperti Pak Anies. Jadi kita tuh sebagai anak muda tuh jangan pernah takut karena kita nggak punya backingan, kita nggak punya paman, kita juga bisa loh seperti Pak Anies ini jadi presiden gitu. Ya itu sih yang
mau aku sampaikan ke anak-anak muda. Oke. Kalau Vina jatuh cinta dengan adab beliau ya, adab beliau, kemudian jatuh cinta dengan bagaimana beliau itu mencintai negeri ini. Jadi waktu Vina SMA itu Mas Abraham, Vina pernah wawancara beliau waktu Vina SMA. Beliau waktu itu sebagai rektor termuda Di Paramadina. Iya. Terus Jadi Vina sebagai apa? Vina waktu itu reporter majalah sekolah. Oh, majalah sekolah. Oke. Majalah pondok. Vina dulu di SMA-nya Mondok, Oh, di pondok pesantren. pondok pesantren di Asalam di Solo. Oke. Nah, kemudian pada saat itu Vina tuh reporter di majalah pondok. Oke. Datang ke kampus, kemudian wawancara beliau menerima dengan sangat hangat dan memperlakukan kita waktu itu Vina bersama teman-teman itu dengan sangat baik, sangat welcome ya, diperkenalkan oleh staf-stafnya yang ada di kampus. Kemudian sejak saat itu ya beliau ada role model saya, Kemudian setelah saya kuliah, Vina kuliah waktu itu Vina di BEM, aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, jadi di Menlu. Kemudian ada acara sekolah politik. Vina punya program sekolah politik. Vina sebagai ketua Sekpol itu, kemudian mengundang Pak Anies. Cuman Pak Anies berhalangan hadir. Dan beliau menggantikan itu. Jadi karena beliau tidak bisa hadir, beliau BBM. Vina waktu itu masih BlackBerry Messenger tuh, masih BBM. Vin ini mau ke Solo nih, bisa kalau mau diskusi sama teman-teman BEM. Jadi beliau tidak bisa hadir di Sekpol, tapi menggantikan dengan diskusi yang lain gitu. Itu luar biasa yang Mas Anies tuh begitu menghargai sebuah undangan karena beliau tidak bisa memenuhi undangan yang lain, yang kemarin, kemudian menggantikan dengan diskusi yang lain. Nah waktu itu beliau membuat gerakan Indonesia Mengajar. Nah itu bertambah juga tuh rasa kagum Vina terhadap seorang Anies Baswedan yang begitu besar mencintai negeri ini. Bahkan kontribusi itu beliau lakukan jauh sebelum beliau mengikuti kontestasi politik. Jadi tanpa Mas Anies mengikuti kontestasi politik hari ini, itu kecintaan Mas Anies terhadap Indonesia itu sudah terbukti. Dengan mengirimkan putra-putri bangsa terbaik untuk mengajar di pelosok-pelosok sekolah, pelosok-pelosok negeri. Vin, tadi kan kamu bilang bahwa Anies itu memperlihatkan kecintaan yang luar biasa ya terhadap tanah air ini. Tapi kan semua capres juga seperti begitu, Pak Prabowo, terus kemudian Pak Ganjar, juga kan seperti itu semuanya yang dia perlihatkan bahwa dia mencintai tanah air gitu ya. Bahkan kalau kita lihat Pak Prabowo sampai bilang, saya mati deh ya kan gitu. Itu gimana kamu bisa menyimpulkan bahwa Anies lebih mencintai tanah air ini daripada calon-calon lainnya? Kalau Vina meyakini ya bahwa dari ketiga capres cawapres semuanya pasti punya kecintaan terhadap Indonesia. Itu sudah pasti. Cuman mungkin kalau kita di sini dalam konteks memilih seorang pemimpin, tentu selain kecintaannya terhadap tanah air dan sebagaimana komitmennya untuk membangun negeri dengan itu tadi kepedulian Mas Anies terhadap pendidikan. Karena Mas Anies percaya bahwa pendidikan itu memang tugas negara secara konstitusi itu tugas negara ya, tapi secara moral itu adalah tugas dari setiap orang yang terdidik. Nah itu dari situ saya mempercayai bahwa Mas Anies ini selain beliau cinta dengan negeri dan beliau komitmen untuk membangun negeri melalui pendidikan sebagai gerakan pertama yang harus dikembangkan. Kalau buat aku sendiri sih yang aku senang sama Bapak tuh yang membedakan dari ketiga paslon itu dia tuh bisa dialog politik. Dia tuh bisa mengajak masyarakat untuk menyampaikan apa sih yang menjadi permasalahan hidupnya atau punya isu-isu apa di dalam masyarakat tersebut. Dia bisa menjawab secara langsung, bahkan dia bisa mendekatkan dirinya ke masyarakat yang kayak masyarakat itu merasa dia tuh seperti dekat karena langsung menyampaikan ke pemimpinnya langsung, bahkan menyampaikan ke calon presidennya langsung gitu. Dan Pak Anies ini menyampaikan solusinya dengan baik atau dengan bijak gitu. Dia pun aku yakin aku lihat ya dari selama dia menjabat sebagai gubernur DKI, dia pun memenuhi semua program yang dia jalankan, dan aku yakin dia menjabat sebagai presiden ini dia akan menjalankan program tersebut sesuai visi misinya yang udah dia buat. Oke, Ulan ini kan hukum ya, backgroundnya hukum. Lihat nggak itu hari debat Anies ketika masalah hukum dan masalah pemberantasan korupsi kan? Yang
pertama. Pertama kan? Pasti kan kau bisa membedakan tuh antara Pak Anies, Prabowo, dan Pak Ganjar. Apa sih keunggulan Anies atau apa yang membuat Wulan semakin yakin sebagai orang yang punya background hukum bahwa wah Anies ini memang hebat. Dia memang bisa kita harapkan. Keunggulannya Bapak itu dia selalu menyampaikan apa-apa pakai data gitu. Okay. Aku sukanya lihat Pak Anies itu dia bisa menguasai yang mungkin bukan notabene dia dari backgroundnya dia, tapi dia bisa menguasai itu gitu. Dia bisa maksudnya menguasai. kamu bilang walaupun bukan bidangnya dia bisa menguasai. Betul banget. Saking luasnya literasi saking bahkan aku heran sama Pak Anies nih, dia sampai memikirkan sesuatu gitu loh, Kak Vina, sampai K-pop dia pikirin, sampai kayak bahkan aku aja nggak tahu gitu. Tapi kenapa dia seorang calon presiden dia tahu itu gitu. Bahkan banyak lihat aku komen-komen, "Ih, Pak Anies saya tiap hari makan buku ya." Tuh. Soalnya saking pintarnya saking gitu. pintarnya ya. Semuanya dia ambil gitu. Saking pintarnya dia, dan yang aku suka tuh ya dia selalu menyampaikan apapun pakai data gitu. Dari paslon-paslon yang lain juga mungkin ada yang menyampaikan pakai data juga. Tapi Pak Anies ini dia dengan lugas, dengan dia happy, maksudnya dia menyampaikan itu secara tegas gitu. Jadi aku lihat itu ini keren banget gitu sebagai pemimpin kita nanti. Itu kan kalau kita lihat itu hari ya, dia sampaikan bahwa kalau dia jadi presiden, dia bilang gitu ya, saya akan menggolkan sesegera mungkin tentang undang-undang perampasan aset. Saya akan melakukan pemiskinan lewat undang-undang perampasan aset. Dan mengembalikan undang-undang KPK seperti dulu lagi supaya KPK lebih kuat, tidak lemah seperti sekarang. Kamu punya harapan nggak setelah Pak Anies ngomong begitu? Ya, aku punya harapan sih, karena kan sekarang nih hukum di Indonesia ini gampang banget diubah-ubah sama penguasa, atau lebih condong, maksudnya lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas gitu. Yang harusnya masyarakat ini kan udah pada tahu juga, masyarakat ini udah pada pintar, masyarakat ini udah pada kayak oh ini nih hukum ini nih ya harusnya seperti ini gitu. Sedangkan pemerintahan sekarang ini dia mengabaikan gitu. Maunya tuh ya dia bisa lebih ke masyarakat gitu, lebih condong ke masyarakat. Harusnya dia dengan programnya Pak Anies akan mengubah, ya aku setuju, supaya dia bisa lebih mementingkan masyarakat, lebih wewenang masyarakat itu supaya didengar gitu. Bahwa hukum itu ya kita harus sama rata, menyamaratakan, jangan sampai kita cuma tajam ke bawah aja, sedangkan yang di atas-atas ini mereka dengan nyaman gitu, sedangkan mereka itu menikmati uang rakyat gitu. Jadi Wulan mau katakan bahwa saya sangat yakin kalau misalnya Anies terpilih sebagai presiden, insya Allah hukum di Indonesia itu ditegakkan. Iya, aku yakin. Gitu ya, dia equal ya, tidak karena mungkin memilih banyak ya. orang yang ketakutan ya, bahkan para penguasa aja tahu mungkin kalau Pak Anies ini baik gitu, tapi mereka takut untuk memilih Pak Anies karena mungkin ada sesuatu atau something di belakang yang membuat mereka takut akan kekuasaannya lengser. Oke, jadi Ya mungkin seperti itu ya. Wulan semakin yakin bahwa kalau Anies terpilih jadi presiden, hukum di Indonesia itu ditegakkan, tidak ada lagi orang yang bisa tawar-menawar tentang hukum, walaupun dia orang hebat, dia bisa saja dihukum ya, karena equality before the law ya. Seperti begitu kira-kira? Iya, betul banget. Oke, kalau begitu apakah Wulan semakin yakin bahwa kalau misalnya nanti Anies terpilih jadi presiden, dia bisa membawa Indonesia ini menjadi negara yang besar, negara yang diperhitungkan lah? Ya, kalau aku yakin banget sih, Kak. Yakin. Aku yakin kenapa? Karena ya Bapak ini, Pak Anies ini, bahkan sebelum dia jadi capres sekarang, dia selalu mendapatkan penghargaan-penghargaan nasional, penghargaan internasional, dan aku yakin dia itu akan dihargain ketika dia sebagai presiden gitu, dan mungkin dia akan membawa budaya-budaya Indonesia ini lebih ke dunia internasional, lebih terkenal lagi gitu. Contohnya kayak K-pop sekarang atau makanan-makanan Indonesia. Mungkin dia bisa mengenalkan, dan mungkin dia lebih akan membawa Indonesia ini ke hal yang lebih baik lagi, bahkan yang lebih keren dari sekarang gitu. Aku sangat yakin sama Pak Anies. Oke, Vina, ini kan acara Desak Anies. Tiba-tiba luar biasa ya kalau menurut saya. Tapi lagi-lagi saya melihat acara Desak Anies ini kan mengumpulkan orang, mengundang orang untuk datang, kemudian dia bercerita dan dia berdialog langsung dengan konstituennya. Kenapa bukan Anies yang mendatangi orang? Dia mengumpulkan orang. Kalau menurut Vina ya, jadi tren Desak Anies ini alhamdulillah ya
alhamdulillah berkat kerja keras semuanya yang terlibat. Sebelumnya saya mau apresiasi yang sebesar-besarnya untuk teman-teman Ubah Bareng yang meng-create program Desak Anies, kemudian sekarang ada Loker Timnas, ada Ekspedisi Perubahan yang itu kalau Desak Anies kan Pak Aniesnya, kalau Caimin kan ada Selepet Imin, kemudian Loker Timnas itu diisi oleh co-captain ya Timnas Amin, kemudian Ekspedisi Perubahan oleh Timnas Amin juga. Gimana kita tuh Pak Anies itu komitmen untuk kampanye yang mencerdaskan. Jadi saya mau apresiasi teman-teman Ubah Bareng, luar biasa kerja kerasnya, banyak yang kerja-kerja tak nampak tapi sangat berdampak. Nah, dalam Vina ini kalau ngomong sudah kayak Anies juga saya lihat. Karena tiap hari yang ditonton itu. Lanjut. Ya kerjanya tak nampak tapi berdampak ya. Jadi kalau Vina nih bangga nih, Mas. Ini salah satu yang membuat bangga ya. Tadinya kami ini juga kebingungan ketika kok orang-orang pada suka gimmick ya, kok kayaknya pada suka ya dengan kampanye joget-joget. Tapi kita tetap pada komitmen Mas Anies untuk kampanye yang mencerdaskan. Kita nggak boleh terbuai dengan itu, kemudian kita ikut untuk kampanye seperti itu. Kita kan mau cari leader bukan dancer ya, Mas. Jadi Anies gagasan ya? Gagasan. Nah, adu gagasan dengan adanya Desak Anies. Jadi bukan itu, mau mencari apa? Tadi kamu bilang mau mencari leader, bukan mencari dancer. Dancer, ya kan? Kita kan mau milih leader nih, bukan dancer. Jadi berarti yang lain dancer? Bukan, saya nggak bilang yang lain dancer. Ini Mas Abraham loh. Bukan gitu, tapi ketika yang porsi gimmicknya joget-joget, porsi yang lebih banyak dipertontonkan tuh kan adalah gimmick yang joget-joget itu. Ketika ada waktunya untuk berpidato, kan sempat ada videonya itu, nggak usah pidato, mending lihat saya joget aja. Ya kan kita kan ini mau cari pemimpin, dimana kita butuh pembanding, mana pemimpin paslon 1, dari paslon 2, paslon 3, masing-masing gagasan ini apa yang ditawarkan untuk Indonesia ke depan. Nah, Mas Anies kan komitmen untuk kampanye yang mencerdaskan. Beliau terbuka dengan dialog-dialog interaktif. Kemudian Desak Anies itu yang semula diadakan untuk anak muda, kemudian banyak yang protes ternyata, Mas. Loh, jangan anak muda doang dong, kita juga pengen ikutan. Akhirnya dibuat segmen petani Desak Anies, nelayan Desak Anies, kemudian besok ini akan ada nakes Desak Anies. Jadi apa pentingnya belanja masalah untuk tahu nih, kita harus belanja masalah itu sama orang yang mengalami situasi itu langsung, Mas. Sehingga tahu apa yang dibutuhkan sih oleh masyarakat, apa sih yang dibutuhkan oleh guru kita, apa sih yang dibutuhkan oleh anak muda, apa yang dibutuhkan oleh tenaga kesehatan, apa yang dibutuhkan oleh guru honorer. Itu kan bisa kita dapatkan dari pelaku-pelakunya yang bersangkutan gitu, Mas. Nah, saya di situ sih kenapa tadi kan Mas Abraham sempat nanya kenapa Vina dan Wulan mantep gitu untuk memilih berjuang bersama paslon Amin ya, karena kami meyakini kami berjuang pada sosok-sosok yang mengedepankan kecerdasan, mengedepankan gagasan, mengedepankan program-program yang itu bermanfaat untuk masyarakat, dan tentunya bagaimana keadilan dan keberpihakan itu dikedepankan. Yang menurut Pak Abraham tadi yang dibilang katanya kenapa nggak Pak Anies yang mendatangi masyarakat, biasanya yang mendatangi masyarakat itu malah yang bagi-bagi sembako ya, bukan yang memberikan solusi. Sedangkan Pak Anies ini mengumpulkan orang untuk memberikan solusi. Orang-orang yang punya banyak masalah atau yang punya isu-isu di dalam masyarakat tersebut, Pak Anies ini akan memberikan solusinya. Itu adalah ide yang bagus, dan itu adalah salah satu cara yang pertama ya Kak Vina. Bahkan diikutin sama 03 kan? Iya, alhamdulillah. Bahkan program tersebut diikutin sama 03. Ada apa? Berarti kan terinfluence ya? Iya, berarti dia mengikuti kita karena mungkin bagus. Itu bagus, bukan kita bilang ikut-ikut, bukan, tapi itu bagus. Which is berarti kehadiran Mas Anies dalam kontestasi Pilpres 2024 ini merubah cara berpolitik, Mas. Betul. Yang tadinya cara berpolitik orang itu gimana? Kan cuman ya mungkin bikin acara dangdutan, joget bareng. Ya bukan saya bilang itu jelek ya. Bukan saya bilang itu jelek ya. Kita mengedepankan. Kalau Vina suka dangdutan nggak? Suka. Jadi jangan dibilang kita Wulan suka dangdutan? Suka dangdut. Ya
dia bahkan yang maksudnya dengan adanya Desak Anies ini maksudnya antusias kita sebagai Gen Z milenial itu pada ikutan gitu. Sedangkan kalau misalkan pemimpinnya yang datang terjun langsung, yang mungkin sekarang eranya sosial media juga ya Kak Vina, yang datang langsung yang cuma bagi-bagi sembako, yang itu yang cuma ditaunya tuh orang tua aja gitu. Anak muda itu nggak ikut serta. Tapi sekarang dengan adanya Desak Anies, semua anak muda, tua, milenial, Gen Z semuanya pada ikut serta gitu. Itu yang buat program itu sangat bagus banget. Aku sih sangat apresiasi sama Uba Barang. Terima kasih Uba Barang. Banyak yang bilang nih, netizen nih, nanti aku kasih lihat, dia bilang begini nih, ini netizen bukan saya. Oke. Kalau Mas Anies itu kan dia mengajak mengumpulkan orang, Desak Anies itu, kemudian berbicara, di situ tukar pikiran. Banyak yang mengatakan kenapa Anies itu nggak turun langsung menyapa orang, menyapa rakyat, karena itu sifatnya lebih merakyat. Katanya sih, ini kan belum tentu juga benar ya. Katanya kalau kita datang menyapa langsung itu lebih merakyat daripada mengumpulkan orang. Kalau menurut Vina sendiri bagaimana? Sebenarnya tidak ada dalam berkampanye itu sebenarnya tidak ada aturan sakleknya benar atau salah ya Mas ya. Cuman itu tadi mungkin Mas Anies melihat efisiensinya. Kemudian dengan mengumpulkan orang tuh mungkin kita bisa mengajak orang untuk itu tadi dialog interaktif, kemudian belanja masalah. Nah, menyapa itu sebenarnya Mas Anies menyapa juga kok. Begitu Mas Anies turun dari pesawat, kemudian di bandara itu biasanya di bandara udah banyak yang nungguin. Kemudian dari perjalanan itu. Nah, Mas Anies juga sekarang punya platform, memanfaatkan platform TikTok untuk menyapa juga, menyapa masyarakat. Jadi ketika turun langsung itu ya dengan adanya program Desak Anies itu, kemudian ya menyapa tuh ketika dari bandara dan dari tempat titik satu ke titik yang lainnya tuh sebenarnya digunakan Mas Anies untuk menyapa juga. Dari mobil tuh Mas Anies juga menyapa masyarakat gitu kan. Jadi nggak benar itu ya kalau orang mengatakan bahwa Anies ini tidak merakyat. Enggak lah. Kadang yang tulus kalah sama pulus ya. Iya. Kalau misalkan orang-orang bagi-bagi susu. Nanti harus cari modal buat balik gitu Mas. Iya, cari-cari. Maksudnya orang-orang kan bagi-bagi seperti itu, sedangkan Pak Anies ini mengumpulkan massa untuk memberikan solusi. Iya, bukan malah ya seperti itu dengan kasih-kasih ini, itu kan cuma gimmicknya mereka ya. Tapi sebenarnya apa yang dilakukan Mas Anies nih adalah kampanye yang naik kelas nggak sih Mas? Maksudnya dari dulu, tadi kan Mas Abraham bilang dia mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya kalau nggak menyapa tuh nggak merakyat kan, Mas Anies kan bukan saya yang bilang, netizen bilang bahwa nggak menyapa masyarakat segala macam. Menurut Vina menyapa masyarakat itu kan bisa dengan berbagai cara. Salah satunya ya lebih baik ada diskusi, kemudian Mas Anies tahu permasalahan-permasalahan apa yang harus dibereskan daripada ketika nanti sudah jadi nggak ngerti nih arahnya mau kemana, apa yang mau dibenahi dari Indonesia. Nah, dengan banyaknya belanja masalah ini, Mas Anies tahu gimana menghadapi pertanian kita yang semakin lama nih semakin memprihatinkan, kemudian kondisi nelayan kita. Bahkan Mas Anies memikirkan yang selama ini tidak pernah terfikirkan mungkin. Apa Mas. itu? Nih, generasi sandwich. Nah, generasi sandwich ini itu adalah keresahan dari banyak generasi Z ya. Generasi sandwich itu kan banyak yang itu menjadi isu menarik untuk anak-anak zaman sekarang ya, anak zaman sekarang yang mana memang banyak yang merasakan itu. Nah, Mas Anies waktu mendapatkan pertanyaan soal generasi sandwich, ya begitu Mas Anies tahu, langsung dibuatkan program itu untuk generasi sandwich, adanya bantuan sosial untuk single parent. Bukan Mas Anies membenarkan anak nggak usah nih nanti membiayai orang tuanya, bukan, tapi meringankan beban anak-anak yang mungkin dibesarkan oleh single parent. Nah, Mas Anies hadir untuk menjawab kebutuhan itu, memberikan solusi ya Kak Vina. Memberikan solusi. Kemudian itu ada divisi misinya ya. Divisi misi emang ada divisi misi program itu. Kemudian sekarang ini kan anak-anak muda ini kan punya ketakutan, Mas. Apa ketakutan? Punya ketakutan, aku nih nanti bisa punya rumah kayak ya. Harga rumah ini makin lama makin menggila, mahal banget, mahal bingit kalau kata zaman anak zaman sekarang. Nanti aku cuma tinggal di pinggiran, kira-kira gitu kan, ya? Ada pikiran kayak gitu. Apalagi sekarang banyak anak-anak muda yang bekerja itu informal ya, industri kreatif. Itu yang selama ini tuh tidak pernah mendapatkan kemudahan untuk mengambil kredit, sehingga terkatung-katung nih nasibnya. Jadi kontrak terus, nggak bisa kan jadi nggak punya kepastian ya Mas ya. Mau nikah, aduh ditolak nih soalnya belum punya rumah sama mertua ya kan. Nah, dengan adanya itu Mas Anies hadir dengan KPR
Memangnya yang kalau tadinya- orang mau nikah belum punya rumah ditolak ya sama mertua? Iya. Mungkin itu jadi salah satu pertimbangan ya. Mungkin Mas Oke. Abraham gimana Mas sebagai orang tua? Ya. Jadi itu yang dipikirkan Mas Anies Iya, juga? itu ya bayangkan Mas, itu mungkin tidak Sedetail pernah itu ya, Kak Vina? terpikirkan Oke. oleh pemimpin-pemimpin terdahulu yang nggak pernah terpikirkan, tapi Mas Anies memikirkan itu. Anak-anak sekarang ini pada ketakutan, pada punya keresahan, gue ini bakal punya rumah nggak ya dengan harga rumah yang melangit tinggi seolah nggak bisa tergapai. Oke. Nah, tadinya KPR ini singkatan, diplesetin kapan punya rumah, sekarang Mas Anies hadir dengan program keluarga punya rumah. KPR. KPR itu keluarga punya rumah. Jadi Mas Anies akan insya Allah paslon amin, insya Allah ya nanti jadi presiden akan menjamin bahwa anak-anak muda semua yang mempunyai pekerjaan baik Punya harapan. formal dan informal itu punya harapan untuk Bisa memiliki punya rumah. Walaupun dengan cara kredit bisa Iya, dimudahkan ya. Iya dimudahkan. Yang aku suka lagi Kak Vina, ada juga buat khusus Gen Z kan. Itu adalah buat apa? Mental health. Mental health. Nah, benar Apa banget. itu mental health? Itu maksudnya Gen Z ini kan selalu mendapatkan keresahan kayak apa-apa capek, healing. Kayaknya aku perlu ke psikolog deh. Iya benar. Untuk punya masalah. Terlalu manja ini Gen Z. Iya, Gen Z ini terlalu manja banget gitu. Oke. Jadi Pak Anies saking sayangnya sama Gen Z dia tuh membuatkan Memfasilitasi ya? memfasilitasi. Jangan dulu, dia. apakah sayangnya itu natural sama Gen Z, bahasa Indonesia Gen Z, atau karena Anies melihat Gen Z ini jumlahnya paling besar di dalam pilpres nanti sehingga dia membuat program untuk mengutamakan Gen Z ini sehingga dia Bukan, bisa meraih suara dari Gen Z. Bukan, kalau Enggak. menurutku itu peka terhadap kebutuhan ya. Oh, peka. Jadi yang namanya pemimpin itu harus terbuka terhadap aspirasi dan terbuka terhadap perkembangan tren zaman. Bukan karena harus- Gen Z ini lebih banyak jumlahnya. Karena membaca kebutuhan itu sebuah kebutuhan Oke. Kalau dari buat Gen aku, Z. kalau buat Gen aku Z. sendiri kan kita tuh Pak Anies ini aku lihat dia tuh nggak cuman butuh suara Gen Z doang gitu, tapi dia melibatkan Gen Z. Contohnya aku ini ditarik sebagai jubir muda, bahkan ada lagi yang lebih muda, anak 17 SMA, tahun, anak 17 SMA tahun. Kak Vina. Berarti kan dia tuh emang sayang ingin memposisikan Gen Z ini dan menyuarakan juga, bukan cuman memberikan Gen Z ini supaya dia untuk mencoblos aja gitu. Jadi bukan untuk meraih simpati Gen Z, Bukan. tapi memang dia tulus. Dia tulus, Oke. makanya dia ada di misinya dia program mental health gratis, konsul gratis ke psikolog nanti gitu. Apakah itu bagian Anies mendekati Gen Z juga dengan cara sekarang live TikTok? Apakah itu salah satunya? Nah, kalau live TikTok itu bukan, karena bukan. yang kebanyakan yang nonton juga yang tua-tua juga. Oh gitu ya. Oke. Jadi kalau yang ngomongin soal live TikTok ini menarik ya bolanya. Oke. Jadi live TikTok ini nih sebenarnya ada yang bilang, oh Mas Anies kampanye dari situ. Sebenarnya Mas Anies tuh nggak ada niat, awalnya tuh nggak ada niat untuk kampanye di TikTok tuh nggak. Awalnya iseng aja. Ya kan Spontan itu ya, Kak ikut-ikutan kan. Spontan. Banyak orang katakan ini di bahwa Mas Anies ikut-ikutan juga tuh. Ikut-ikutan Tadinya juga, kan siapa? orang berharap Anies itu tetap pada formatnya yang menawarkan gagasan yang brilian. Kan yang tetap. ya gitu. Kan tetap ada desak Anies. Iya, maksud saya begitu. Tapi kemudian dia ikut juga terseret, ikut dengan calon-calon lain main juga di TikTok. Enggak? Enggak sih. Enggak. Kalau Mas Anies kan di live Tapi kan TikTok emang kalau di misalkan di sela-sela ke- TikTok emang selalu dia update juga di TikTok biarpun adminnya yang pegang. Iya. Kan. Instagramnya Selama pun ini, kan dia mengikuti juga perkembangan zaman. perkembangan Oh, zaman. oke. Kalau live TikTok itu Mas Anies murni ingin menyapa aja sih, Oke. menyapa. Kemarin sebenarnya iseng aja, terus ya beliau ini seorang benar-benar memperlihatkan seorang figur ayah ya, Oke. yang kemudian banyak yang curhat. Oke. Mas Anies bingung, oh ternyata kayak gini, ini bacanya gimana ya, kok cepet amat ya kayak gini ya. Kan Nah, beliau kan jadi kamu ajarin Anies di main TikTok itu tadinya nggak bisa dia. bukan kita sih yang ngajarin sih, kita juga Siapa kaget. bulan yang ngajarin? Oh, enggak, bukan Kan aku. tadi kamu bilang bahwa pertama dia nggak bisa dia. itu waktu pas live kelihatan. Oke. Jadi waktu pas Mas Anies live ini aku juga, hah kok bapak live sih tumbenan banget nih. banget. Oke. Lah, terus bapak lucu banget kan, kayak yang oh caranya kayak gini, oh ini Gak bisa juga matiin nggak live-nya. bisa matiin live-nya. Ya beliau terlihat seperti seorang bapak yang tidak mau ketinggalan zaman. Ya, apa Oh. sih nih anak gue lagi main apa sih? Gue juga pengen tahu gitu, kepo gitu bahasanya. Oke. Ini orang tua yang kepo terhadap apa yang biasa dimainkan anaknya sehari-hari, dan which is itu good kan, berarti kan Oke. beliau tidak skeptis dengan perkembangan zaman kan. Biasanya kan ada orang tua yang enggak, aku udah tua nggak mau ngurusin kayak gitu. Pak Anies tuh selalu mempunyai rasa ingin tahu, oh cek kayak gini, jadi beliau selalu belajar hal-hal baru. Dia tidak pernah membedakan juga Kak Vina. Nah itu dia, jadi belajar itu seumur hidup. Seumur hidup ya. Jadi TikTok juga dia coba lebih mendalami lagi ya. betul. Walaupun dari awalnya kalau menurut Vina tadi dia sempat kelabakan juga ya. Sama Iya.
itu ada nggak yang kasih masukan misalnya Vina atau Wulan, Pak Anies main di TikTok, jangan-jangan kamu berdua yang Enggak kasih sih, masukan? bukan kita sih. Benar, jujur nih, jujur. Iya, jujur bukan kita, benar. Oke. Bukan kita. Jujur Ya, bukan kita. ini banyak netizen curiga nih sama Wulan sama Vina nih. Katanya yang dorong-dorong Pak Anies main di TikTok itu Itu maksudnya main TikTok atau live TikTok? Live kamu TikTok, bisa- live TikTok. Oh, live TikTok itu nggak ada, itu karena spontan dia. Spontan aja Itu sih. karena mungkin lagi di perjalanan. Lagi ya di kan? perjalanan. Oh, ya mungkin Tapi ada. pernah nggak Wulan bilang, Pak Anies sekali-sekali dong live TikTok, pernah nggak gitu atau Vina? Enggak sih. Nggak Vina pernah sama sekali. sih. Jadi kaget, Vina juga kaget Jadi, tuh Bapak itu live spontan? TikTok. Spontan. Iya, kita Kamu juga kaget? sebagai jurinya Kaget, kita kaget. Loh, aku posisi waktu itu lagi di Semarang ya, lagi di Semarang, kemudian lihat, loh kok Bapak tuben nih live TikTok. Aku kirain emang acara apa jam segini? Kalian tuh live pertama tuh jam 11 malam. Oke. Aku pikir, emang ada acara apa jam 11? Biasanya kan Bapak emang live TikTok untuk acara Desak Anies. Oke. Dan itu pun cuman di standingin aja kan, handphonenya bukan yang Bapak kan kalau yang Iya. live TikTok kan emang kamera Ya, selfie kamera gini biasa, kan. backgroundnya Terus, mobil, kursi mobil gini. kursi mobil seperti idol K-pop itu Mas Abraham. Jadi Oke. Bapak kan disamakan dengan idol K-pop karena idol K-pop itu suka live di sela-sela di dalam perjalanan pulang atau di sela-sela kegiatan ya kan Wulan. Kalau Vina sendiri senang live TikTok sama Wulan? Oh iya, pernah kita live TikTok. Oh, Iya. pernah ya? Setelah Dan Pak Anies sih lumayan- tapi kalau aku. Iya, Oke. setelah Pak Anies. Oke. Dan lumayan juga banyak antusias masyarakat yang kayak mungkin tanya programnya Pak Anies apa, tanya visi misinya apa, karena mereka tahu juga kita sebagai jubir kan Kak Vina. Pada tahu kita Iya, jubir. dan kita tuh ya menyampaikan juga, oh ini program-programnya seperti ini gitu. Dan menurutku Pak Anies live itu adalah suatu yang bagus gitu. Bagus banget. Kenapa dia tuh adalah sosok, bahkan sosok sekarang bisa dibilang dia tuh sebagai abah TikTok, Abah Oh, nasional abah. TikTok. Iya, dia punya. Oh, jadi dipanggil nama abah sendiri. sekarang, Pak Iya, Anies ya? karena Abah dia TikTok tuh- ya? Iya, dan yang kebanyakan yang nanya itu adalah generasi Z yang memiliki keresahan atau yang mungkin Kekurangan ingin figur memiliki- ayah. iya, ingin memiliki sosok figur ayah. Dan ini Pak Anies ini selalu memberikan solusi yang baik gitu, solusi yang relate sama kondisinya dia gitu. Iya, Oke. Ya kan selalu kita lihat kalau Pak Anies ini selalu harmonis sama keluarganya dan mungkin banyak genzi ini yang merasa cemburu atau iri gitu. Dia tuh mau seperti itu tapi figur ayah ini nggak ada gitu. Oh, Makanya oke. Pak Anies dengan Pak Anies live ini dia tuh melengkapi kita semua supaya ya kita Dia nggak tetap punya menemukan ayah. figur bapak Iya, gitu. yang nggak punya bapak itu kita bisa merasakan itu semua ya. Jadi Mas Anies itu dinobatkan netizen warga TikTok sebagai abah nasional itu kita yang menobatkan ya Mas, bukan di-create. Kalau kayak gimmick gemoy segala macam itu kan di-create oleh tim sesnya. Kalau ini tuh bukan tim ses yang Jangan dulu. meng-create Jadi gitu. gemoy ini di-create. Jelas di-create lah. Oh gitu. Iya jelas Nggak di-create. natural. Bukan dinobatkan oleh netizen, kan AI itu kan muncul dari timnya pertama kali, Oh, bukan begitu. yang bukan yang natural ya. Oke. Kalau Ya, Pak dan Anies ini bahkan Kak Vina sekarang live kan orang-orang pada ngikutin juga kan, Iya. masalahnya ngikutin juga. Berarti itu oke. adalah suatu kebagusan Iya. untuk mendekatin orang-orang atau menyapa masyarakat ya apa kan. bener yang Menyapa- tidak bisa terjamah untuk ketika pertemuan langsung ya itu adalah dijamahnya dengan live TikTok Dan itu. Pak Anies tuh dia menjawab semua pertanyaan yang dia lihat Iya, karena kan nggak semuanya terbaca ya Mas ya. Oke. Kayak nanya Mas, Pak Anies, Abah gimana nih Abah kalau kita diremehin sama orang lain, terus curhat Abah, ya? Iya, curhat. Jadi Abah gimana kayak nih sosok tipsnya bapak. biar bisa move on? Ada yang nanya-nanya kayak gitu Mas. Jadi Ngomong-ngomong skincare-nya cinta ya, apa, ngomong-ngomong cinta gitu ya. loh. Skincare-nya apa? Skincare-nya, Abah buku favoritnya apa? Abah rekomendasi buku dong yang harus dibaca. Jadi Oke. pertanyaan-pertanyaan itu ringan juga, nggak ada kampanye-kampanyenya. Kampanye-kampanyenya. Oke, Vin, sebagai orang yang punya latar belakang komunikasi, Vina kan punya latar belakang komunikasi ya. Yes. Apa keunggulan Anies ini dari segi komunikasi politiknya dibandingkan ketiga calon ini? Wah, itu the best of the best sih. Apa tuh? Jadi aku sekalian mau curhat nih, Mas. Ya. Aku nih resah banget nih. Ya. Kayaknya cuma di Konoha, cuma di Wakanda nih. Punya public speaking yang mumpuni ini dianggap sebagai kekurangan. Oh. Jadi Betul. aku sebagai orang yang sampai sehari ini masih belajar supaya punya public speaking yang bagus. Oke. Itu tuh jadi kayak gue tuh mati-matian lo belajar supaya public speakingku bagus. Kok malah ini di framingnya alah lo jago ngomong doang.
lo aman kan gitu Mas. Oke. Padahal kan mempunyai skill public speaking yang bagus itu tuh luar biasa susah kan Mas. Mas Oke. Abdur pasti setuju dong. Oke. Punya public speaking yang bagus itu kan latihan, jam terbang, Iya. itu kan mengkondisikan Audiens. pemikiran kita supaya sinkron dengan apa yang diucapkan, pengendalian emosional itu kan Oke. suatu hal yang Luar biasa ya? Luar biasa ya. Jadi Jadi itu yang menjadi dimiliki keresahan. Anies menurut Iya, Anda? luar biasa banget. Sosok Oke, pemimpin yang kalau visioner. Visioner satu. Debat di TV ya, masalah pertahanan, keamanan, geopolitik. Apa yang Vina bisa simpulkan bahwa memang Anies ini lebih daripada calon-calon lainnya? Oh ya jelas. Apa Kalau itu jelas lah. Ya, Valid yang mana debat. tuh? Coba poin-poinnya. Gini. Poin-poinnya. Gini, Mas Anies satu-satunya paslon yang membahas soal diplomasi, seni, budaya. Oke. Yang mana itu mungkin tidak terfikirkan Oke. ya oleh paslon lain. Nah, mungkin Mas Abraham sendiri setuju bahwa kuliner kita, perfilman kita, budaya kita itu sangat jauh dari negara-negara lain. Dibandingkan negara lain. Kedengarannya secara internasional ya. Oke. Mungkin tidak Jepang, orang Korea. lebih familiar dengan makanan Korea. Malaysia bahkan. Korea. Rekomendasi halal ya Korea ya. Dan Korea sama Jepang itu kan udah melakukan investasi ini tuh udah puluhan tahun yang lalu ya Mas Oke. ya. Sedangkan Indonesia ini belum. Nah makanya kemarin Mas Anies bilang kami komitmen akan membawa budaya Indonesia, kuliner kita, perfilman kita agar bisa mendunia sama seperti negara-negara lain. Jadi nggak ada yang terlambat ya. Oke. Mas Anies akan memulai itu, kemudian itu tadi perfilman kita, budaya kita. Nah, budaya K-pop nih misalnya, K-pop masuk ke Indonesia. Itu kan bukan Indonesia aja ya, tapi K-pop ini kan mendunia. Di mana-mana ya Di Kak. mana-mana. Nah, bisa ada di titik ini kan tentu sudah diinvestasikan dari puluhan tahun yang lalu kan Mas. Kemudian kuliner kita, kuliner makanan kita tuh sebenarnya banyak yang jadi penggemar kok. Rendang ya? Apa? Iya, rendang, nasi padang, soto. Itu orang-orang luar tuh pada suka kok ketika udah nyobain, pada ketagihan kok. Oke. Tapi malah tidak kedengaran ketika kita berkunjung ke Eropa, Amerika. Mungkin rekomendasi halal food itu malah didominasi oleh makanan-makanan Malaysia, makanan-makanan India. Nah, itu salah satu yang Menjadi kekuatan ya? yes, aku yakin Indonesia bisa mendunia. Oke, itu kan banyak yang mengatakan juga, ada salah satu paslon mengatakan bahwa debat yang terakhir dilakukan Anies itu katanya, lagi-lagi katanya, lebih menyerang kepada hal-hal yang sifatnya personal. Menurut tanggapannya Vina itu gimana? Sebenarnya yang personal tuh siapa ya Mas? Aku malah bingung. Iya. Yang bilang, Mas Anies ini perlu belajar ekonomi lagi. Mas Anies ini datanya salah. Mas Anies ini profesor, Anda tidak pantas seperti itu. Kan yang personal siapa dong Mas? Yang Pak Anies tanyakan itu kan terkait data. Iya. Oke. Data yang mana itu yang postur pertahanan ya, Iya. bukan strategi militer yang ditanyakan. Oke. Jadi Kalau menurut Vina sendiri bagaimana tuh yang pertanyaannya Anies ya mengenai tanah 500.000 hektar? Kalau menurut Vina sendiri sebagai kaum milenial, sebenarnya kaget nggak dengar itu? enggak sih, Oh, enggak aku nggak kaget. kaget karena kan aku juga nonton debat capres yang waktu sebenarnya statement itu kan sudah pernah disampaikan oleh Pak Jokowi ketika Oh, di oke. debat capres 2019. Jadi berarti nggak personal ya karena Nggak personal, pernah disampaikan Jokowi ya? Pernah disampaikan oleh Pak Jokowi. Harusnya dia klarifikasi di Iya, situ. klarifikasi di tempat, jangan malah ngajak makan, ngajak ngobrol di luar ya kan. Oke. Jadi pertanyaan Anies tentang tanah 500.000 ya hektar itu bukan personal ya, tapi udah pernah juga disampaikan Iya. oleh Pak Jokowi ya. Dan bukan 500.000 Mas. Apa? 340. Yang disampaikan Mas Anies pada saat debat itu 340.000 sama seperti yang disampaikan Pak Jokowi pada 2019 silam. Oke. Nah, kemudian besoknya baru Pak Prabowo Klarifikasi. sendiri yang mengklarifikasi Bahwa? bahwa jumlahnya 500.000. Yang mungkin kemarin ngambek karena jumlahnya kurang banyak yang Oh, oke. Terus kaget nggak kamu mendengar ada seseorang yang punya lahan begitu luas, walaupun itu HGU ya, sehingga kamu berpikir, loh kenapa ya di Indonesia ini ada orang yang begitu punya lahan luas sekali, tapi di lain pihak ada orang yang punya rumah saja sulit dan lain sebagainya. Menurut Vina gimana? Ya inilah yang makanya Mas Anies dan Caimin ya selalu mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan itu yang dikedepankan. Oke. Bahwa karena kami yakin bahwa
untuk sekarang ini keadilan dan keberpihakan pemerintah itu masih sangat jauh ya Mas ya. Nah itu dilihat dari situ aja, harusnya pemerintah punya solusi-solusi yang berpihak pada rakyat, bukan pada penguasa. Bukan pada oligarki ya? Oligarki. Nah yang terjadi hari ini terlihat sekali bahwa pemerintah ini seolah tidak mengedepankan prinsip-prinsip keadilan itu tadi. Nah itu makanya itu kita butuh perubahan. Oleh karena itu menurut Vina dan Wulan bahwa pertanyaan mengenai tanah itu bukan personal ya? Sangat tidak personal. Iya. Kalau seandainya itu personal, kenapa itu dikatakan personal ketika Mas Anies yang menanyakan dan tidak dianggap personal ketika Pak Jokowi yang menanyakan? Jadi kenapa dibedakan? Kemudian Jokowi juga menganggap itu personal ya, berarti ini nggak adil ya? Iyalah, Bapak lupa apa gimana? lupa rekam digital. Mungkin Bapak lupa kalau ada jejak digital itu ada, dan netizen kita ini udah pada pintar-pintar begitu itu disampaikan, dia langsung keluar tuh jejak digitalnya di mana. Wah, emang netizen Indonesia nih luar biasa ya, kan langsung keluar semua jejak digital. Oleh karena itu menurut Vina dan Wulan, apa yang disampaikan Anies pada malam itu adalah sesuatu yang perlu diinformasikan kepada rakyat ya? Perlu dong. Harus terbuka dong, harus sesuai datanya. Coba kalau misalkan emang ada apa-apa, klarifikasi aja gitu, jangan marah-marah atau jangan bilang omon-omon gitu. Emang dia kan menyampaikan pakai data ya, harusnya kalau misalkan emang dia nggak suka atau menyangkal, coba jangkal juga pakai data. Jangan bilang ya begini-begini malah marah-marah atau bilang omon-omon. Datanya itu salah, nggak kayak gitu datanya. Nanti saya akan bisa jelaskan, kan nggak? Ya kalau misalnya memang datanya salah, ya di-clearkan malam itu juga, di tempat itu juga. Ya itulah gunanya pemimpin. Pentingnya pemimpin itu jago ngomong, ya karena pemimpin itu harus bisa mengelaborasikan ide dan gagasannya. Itulah kenapa penting public speaking. Jangan dulu. Pemimpin harus jago ngomong atau harus jago kerja, yang mana nih? Loh, dua-duanya lah. Gak bisa cuman jago kerja doang. Kita mau cari seorang pemimpin, nanti dia tuh bakalan ketemu sama pemimpin-pemimpin yang lain juga. Dia tuh kelasnya kepala negara, ini kelas skala internasional. Jadi menurut Ulan, pemimpin itu harus bisa ngomong selain bisa kerja. Bisa ngomong, satu bisa kerja juga. Jadi boleh juga. Jadi kalau pinter ngomong itu kan nggak asal ngomong, Pak Abra. Memang makanya sebagai gini kita disekolahkan sama orang tua supaya kita dapat pendidikan, supaya kita bisa membicarakan atau mengeluarkan apa yang seharusnya kita keluarkan gitu. Jangan malah yang pintar ngomong dibilang pintar retorika. Itu kan iya emang bagus dibilang pintar retorika, ya siapa sih yang nggak mau dibilang pintar retorika? Aku pun mau gitu Kak Vina, dan mungkin bahkan nanti ketika aku udah dewasa udah punya anak gitu, pengennya kalau nanti kita punya anak, aku pun pengen punya anak sepinter Pak Anies ya kan? Pengen banget gitu ya kan, seperti itu. Tapi punya pengen suami seperti Pak Anies ya? Anehnya kenapa? Ya amin aja dulu ya. Amin, itu amin tuh. Ya, amin aja dulu ya. Amin. Dan aku heran kenapa orang-orang ini nggak suka sama orang yang berretorika. Berarti menurut Vina, orang yang sudah lama ikut sama Pak Anies ini bukan pemimpin yang sekedar bisa ngomong, tapi memang sudah membuktikan bahwa dia adalah pemimpin yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Itu terbukti dengan apa yang dia lakukan di Jakarta. Seperti gitu ya kira-kira? Iya, seperti yang Mas Anies itu gagasan, narasi, karya. Untuk menyampaikan gagasan, ide dan gagasan itu perlu narasi. Ya perlu narasi. Yang harus itu diomongin gimana coba? Mas lo mau langsung dikerjain. Bagaimana kita mau menginstruksikan? Ya kalau misalnya asal kerja jadi nggak terarah dong. Terima kasih Adek Vina, Adinda Wulan yang sudah memberikan kita informasi pencerahan buat netizen. Mudah-mudahan yang Anda sampaikan itu bisa menuntun netizen untuk menemukan jalan kebenaran agar mereka bisa memilih pemimpin yang punya kompetensi dan punya integritas. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.